tiga, kamera 1, 2. Jempol. Thumbs up. 1, 2, 3. Oke, selanjutnya di bagian oke, 3, 2, 1. Lagi sekali, 3, 2, 1. Oke, terima kasih. Itu model baru nih. Ya, Bapak. Kayaknya anak muda ini jempolnya. 3, 2, 1. Bapak-bapak banget ya gini fotonya. 3. Oke. Siap. Memang harus begitu saya kira. Ya. Kan sasaran kita kan anak-anak ini, anak-anak di bawah, bahkan di bawah milenial juga dia yang lebih muda lagi. Ya mereka hidupnya sebagai netizen kan semua. Jadi harus ada cara pakai itu. Pak tadi Pak Menko terlihat sangat Kan? Kalau orang tua mah udah nggak usah dibentuk lagi. Mereka yang muda-muda ini kan masih punya pikiran sendiri, fresh, dan mereka yang akan mewarisi bangsa dan negara ini. Jadi saya senang. Itu aja. Penyampaian dengan konten TikTok itu bagus ya Pak ya nanti? Iya, bagus. Menurut saya bagus. Mereka muda-muda dan bagus. Menurut saya energik. Nah inilah yang harus kita bentuk ya. Caranya apa? Mungkin dengan media sosial, media online lah, digital. Bisa media online, bisa apapun, bisa media sosial. Karena sasaran kalau dalam teori pemasaran ke depan itu adalah youth, women, netizen. 3 hal itu yang harus kita sasar dalam rangka mensosialisasikan apa, memasarkan apa, harus itu sasaran. Pak terakhir Pasti Pak bagus. perguruan tinggi itu mau dibawa kemana kira-kira Pak? Oh nggak tahu. Ya harus diciptakan lapangan kerja buat mereka atau suruh mereka mampu membuat lapangan kerja sendiri. Itu yang saya katakan. Jadi kebijakan publik itu harusnya berpikir ke situ, melihat fakta yang ada di dalam barang. Jadi itu yang harus ini antara lain. Ini ledakan zaman saya 2008 itu udah 51.000 tiap tahun. Apalagi sekarang saya nggak tahu ya angka terakhir. Perlu kita cek di Kopertis saja deh dulu dah. Belum yang negeri. Unut aja berapa? Warga Dewa berapa? Yang negeri aja udah berapa? Uniksa berapa? Banyak. Jadi bukan cuma 21.000. Zaman saya 2008 sudah 51.000. Ya satu. Kalau mau tampil orang pada duduk, kita berdiri. To be listened, you must speak up. Kalau mau orang tahu apa isi kebatinan kita, ngomong. Jangan diam. Kalau diam, siapa bisa tebak? Ya kan? Nah, itu. Ini cara hidup saya bisa sampai begini karena saya menganut itu. Orang Bali itu kebanyakan pendiam. Terus sembunyi di belakang, cari tempat duduk, kuliah, cari yang paling belakang. Biar kalau ngantuk-ngantuk, nggak ketahuan. Kalau saya kuliah dimanapun, saya cari tempat duduk yang paling depan. Begitu orang ngomong, otak saya sudah jalan. Saya mau tanya apa ya? Tahulah di situ. Jadi kalau supaya mau tidak kena undang-undang ITE, baca undang-undang ITE, terutama yang mengandung pidana. Apa unsur-unsurnya? Ada unsur objektif, ada unsur subjektif. Belajar hukum lah. Kalau nggak memenuhi unsur baik objektif maupun subjektif, jangan takut. Tadi contohnya beliau mengatakan tadi ada tidak melanggar 2 hal. Tidak ada pencemaran nama baik dan tidak ada fitnah. Gampang kok sebenarnya, jangan takut sama undang-undang ITE itu begini-begini. Dan ada itu. Makanya belajar hukum sedikit, baca itu saja, pasal itu aja dah, daripada malas baca semua mungkin. Itu. Terus apa lagi? Jadi ada upaya berpikir. Jadilah manusia yang berpikir. Karena berpikir maka kamu manusia. Kan begitu. Apa itu masalah ini? Apa? Kogito ergo sum. Itu.
Karena berpikir maka kamu manusia. Jadi kalau kamu tidak berpikir maka kamu bukan manusia. Kan begitu? Jadi berpikir, ya. How to train your brain to think. Kalau nggak berpikir, kamu bukan manusia. Apa ini, apa itu anak SD. Apakah ini? Nah, ini anak SD. Tapi kalau kalian sudah kuliah, mengapa ada begini? Untuk apa ini? Dari mana ini berasal? Why? Atau boleh juga why not? Kenapa tidak? Harusnya begini, kenapa tidak? Biasakan, itu akan membuat kalian melambung kemampuan. Saya yakin ini semua punya keinginan untuk maju. Masa ada keinginan untuk mundur, ya terlalu lah. Buat apa kuliah, berhenti aja. Pakai kuncir, berhenti kuliah. Kalau mau masih kuliah, berarti ada keinginan untuk maju. Caranya maju, biasakan bertanya why. Yang kedua, pertanyaan, biasakan. Ini saya, maaf, bring notes. Catat. Saya kagum sekali kepada otak kalian kalau mampu menangkap semua dan mengikat semua itu. Ini nggak ada satupun yang mencatat. Maaf, dikritik. Ya, saya orangnya begitu. Cause I responsible for your future. Saya merasa ikut bertanggung jawab terhadap masa depan. Catat. Walaupun bisa direkam sekarang kan. Paling juga ketutup sama yang lain-lain, nanti kapan kamu buka, nggak ada cerita. Ya kan? Apa yang disampaikan beliau itu pelajaran tingkat tinggi itu. Tidak gampang minta beliau untuk bicara, apalagi hal-hal yang krusial. Dan beliau mau berkenan dan berani. Karena apa? Dasar akademisnya ada. Kita tidak memfitnah orang, kita tidak menjelekkan orang, tapi undang-undangnya begini. Jadi ini bertentangan dengan undang-undang. Boleh dikritik kok. Pertanyaan lagi berikutnya kalau mau tanya, kenapa beliau begitu? Kan ada pertanyaan lagi harusnya. Masa beliau nggak tahu kalau itu against the law? Semapa? Tidak stupid. I know. Why? Kan itu pertanyaan berikutnya. Itu nggak usah dijawab. Cari sendiri masing-masing why. Pasti ada alasan. Tidak mungkin tidak ada alasan. Gitu. Jadi sosialisasi 4 konsensus bangsa, bosan. Tapi begitu dia disosialisasikan dengan konteks kekinian, sesuai dengan pesan beliau, sesuai dengan perkembangan perubahan di skala Patra, ditafsirkan secara utuh, konsisten dan bisa diterapkan dengan tegak gitu, istilah Pak Dewo Palguna pasti luar biasa bagusnya. Walaupun beliau fokuskan tadi tentang politik luar negeri sudah sangat jelas. Jadi kalau mau disebarkan, seperti pesan Bu Amanda tadi, sebarkan yang benar. Politik luar negeri itu adalah urusan absolut pemerintah pusat. Penyelenggaranya presiden, bukan urusan seorang kepala daerah. Walaupun dia itu adalah wakil pemerintah pusat, gubernur itu, tapi harus ada pelimpahan atau asas dekonsentrasi, istilah Pak Dewo Palguna tadi. Nah makanya boleh dikatakan, mungkin Pak Yeswardana tadi sudah mengingatkan lagi dan diulang panjang. Beliau pun sudah menyampaikan Pak Dewo Palguna itu ada kesalahan. Makanya ini penting sekali. Mestinya ditegur, ya udah nanti kelanjutannya. Tapi sanksinya apa kita juga tidak tahu. Nah kelanjutannya ternyata memang sekarang ini ada paradok antara kemajuan dan kemunduran. Mungkin saya ringkas dari makalahnya Kartini kita, antara keterpesonaan dan kehilangan, kesucian, kegilaan, ekstasi, degradasi, gairah, pemakan muncul sekarang kan.
Nah, begitulah yang namanya internet pelayan yang baik, istilah beliau. Makanya cerdaslah memanfaatkan teknologi digital. Bisa bermanfaat dan sekaligus saat itu juga bisa merugikan kalau salah pakai. Nah, dia bisa menjadi tempat baru yang bisa melenyapkan batas-batas, bisa muncul hoax, bully, merajalela. Tapi satu poin mungkin, jangan kasar katanya. Tapi orang Bali anehnya begini, semakin kasar, semakin akrab katanya. Bener gak? Kalau kita berani ngomong kasar sama orang, bukan menunjukkan kebencian. Nah, kritik itu jangan benci istilah Pak Dewa, tapi di Bali semakin kita ngomong kasar dengan teman atau siapapun, semakin akrab. Saya tidak tahu ini, mungkin masih asumsi, tapi saya sendiri merasakan begitu. Sama Pak Dekan saya masih cangci itu biasa. Kenapa? Saking akrabnya gitu. Nah itu ketawa itu sejawat saya itu. Itu benar, itu terjadi. Nah makanya itu menjadi catatan juga. Makanya kritik programnya, jangan orangnya. Kecuali orangnya menor sekali gitu. Udah kecil, aku kasih yang besar gitu. Mau kosong gitu. Nah makanya ke depan ternyata kita perlu istilah Pak Mangku tadi, pewaris dan penerus bangsa dan negara ini. Makanya harus tetap dicerdaskan sehingga menjadi insan berintegritas. Pak Dewa sudah mencontohkan kalau di Jepang itu diawali dengan pembelajaran etika ya Pak Dewa ya. Jadi bukan ilmu pengetahuan duluan. Makanya nanti kalau ingin kelihatan berdirilah kata beliau. Makanya harus tetap berpikir. Jangan sampai tidak berpikir atau berpikir yang bukan-bukan. Nah saya kira itulah kurang lebih lah kalau Pak Mangku minta. QUA gitu, integritas Anda. Karena ada kali Anda harus membuat arus sendiri. Mau menjadi seseorang, betul ya? Anda harus punya integritas. Daripada Pak Dewa tadi bilang sama saya, jadi pendidikan itu bukan cuma menghafalkan sesuatu di pewaris bangsa ke depan. Biasakan berbagai. Terima kasih Pak Mangku. Mungkin Bapak Mau difoto dulu ya? siap sudah. 3. Oke. Siap. Terus saya